Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya channel Ana Jawara. Nah, kali ini sudah ada kiriman dari Cilacap. Yang kali ini ada kiriman yaitu Sony ya teman-teman, dari Cilacap, ini dari subscriber juga. Nah, di sini kita akan coba eksekusi. Nah, kerusakannya di sini kita cek dulu. Intinya sudah dibongkar ya, untuk LCD-nya sudah bongkaran, dan di sini juga sudah di jumper, bekasnya sudah di jumper. Untuk jumperannya yaitu di sekring ya, atau sekringnya sudah di jumper dan ternyata sudah normal dan tetap tidak bisa nyala. Nah teman-teman, ketahuilah sebelum kita jumper kita cek dulu teman-teman ya, jadi apakah benar kerusakan di sekring atau bukan. Jadi jangan keburu langsung kita jumper sekringnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau sekringnya memang putus atau tidak nyambung atau mati, kita harus jumperkan sekring ya. Tetapi kalau masih hidup, ngapain kita jumper ya teman-teman. Nah inilah keluhannya seperti ini, tapi ini sudah di jumper dan ternyata tetap tidak nyala juga. Nah seperti itu. Nah sebelum kita eksekusi kita cek dulu untuk penjumperannya atau sekringnya ini sudah di jumper. Kita cek ternyata tegangan masih bisa atau bagus ya, tegangannya bagus. Di sini sudah oke ya teman-teman. Oke, kenapa tidak bisa menyala ya teman-teman. Nah oke lah, langsung saja kita akan coba bongkar dulu ya. Kita bongkar, ini ada yang menempel, kita harus rapikan dulu untuk ini. Oke, setelah kita rapikan, di sini kita cek tegangannya tetap tidak bisa. Sudah kita rapikan juga tetap tidak bisa. Ini juga tegangannya ada, kita cek semuanya sudah oke. Nah kita bongkar ya sekarang. Ini kita akan bongkar yaitu keluhannya. Kita cek semuanya ya teman-teman. Oke, kita copot, kita cek di sini. Oke, kita siapkan multinya ya. Kita cek untuk tegangan yang di sini oke. Ya oke ya, untuk yang sisi kanan, sisi kiri kita cek kayaknya kita bersihkan dulu ya teman-teman, karena tadi sudah kita eksekusi atau kita rapikan tetap belum bisa down. Nah di sini kita bersihkan dulu ya supaya bersih, dan mudah-mudahan bisa kita lihat untuk jalurnya. Ini jalur untuk yang sini ini ya teman-teman, ini tidak berpengaruh sebetulnya untuk yang kapasitor kecil ini ya. Itu tidak berpengaruh sebetulnya. Nah kita cek pakai ini dulu, kita pakai multitester digital juga bisa, manual juga bisa ya teman-teman. Kita klik dengan voltase ini ya, kita cek di sini 3,5 3,4 ada, 35 ada semuanya. Ini untuk jalurnya sampai ke koil dia ada. Nah untuk ke kaki-kaki ini juga ada, ini kita cek ke kaki-kaki di sini, ini ada. Namun kenapa ya di sini tidak menyala? Saya heran sekali di sini ya, kenapa di sini tidak menyala dan tidak tampil juga untuk LCD-nya, atau masih tetap dalam keadaan blank hitam. Nah
Nah, mari kita akan coba menjember di sini ya teman-teman. Mungkin saja untuk yang di sini tidak bisa menempel ke soketnya. Kita coba saja kita jemberkan, mudah-mudahan di sini fix ya. Ini hanya mencoba saja karena sudah saya ukur semua normal semua ya teman-teman. Aneh sekali. Jadi untuk seperti ini ya, yang paling pojok sendiri untuk LCD nya kita balik seperti ini. Nah itu pojok kiri sendiri. Nah ini ya juga seperti ini. Kita cari untuk yang 3,5 3,4 tadi ya untuk tegangannya. Oke, di sini kita akan cari ini ya. Ini kayaknya nggak sampai ke sini ya. Kalau untuk kakinya dia menempel, tapi untuk ke soketnya yang atas dia tidak menempel kayaknya, tidak ada tegangannya. Jadi seperti ini, yang pojok kanan seperti ini, yang paling pojok, yang atas paling pojok ya. Nomor 1 ya teman-teman. Ini nomor 1 yang kita jemberkan, nomor 1. Oke, nomor 1 yang kita kasih kabel jember, kemudian kita rapikan. Nah setelah itu kita kasih panel seperti biasa untuk jemberan ya. Nah teman-teman, disinilah caranya, coba-coba ya supaya down, karena di sini kita hanya bisa mencoba. Oke, di sini kita cek dan kita salurkan ke coil tersebut ya. Maaf, sekring bukan coil, sekring yang ada tegangannya tadi, atau yang kita jember juga bisa sama itu tegangannya. Oke, kemudian di sini ya sudah kita jemberkan di sini untuk sekringnya, dan kita akan coba di sini apakah bisa menyala atau enggak. Nah di sini sudah bisa menyala dan sudah terdeteksi kerusakannya, sudah bisa kita eksekusi atau kita benahi. Oke teman-teman, seperti ini untuk caranya, sangat mudah sekali teman-teman. Oke, kita tinggal pasang kembali untuk LCD dan lain-lain. Kita copot dulu sebelum kita pasang. Nah untuk pemasangan dan jemberan seperti tadi, dan ada di video akhir ada caranya untuk cara jember, dan yang di jember mana itu ada ya di video terakhir. Oke, seperti ini ya caranya. Kita tinggal merapikan untuk semuanya. Di sini kita pasang kebalik ini ya guys. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, kita akan memasang kembali atau kita jember di sekring yang paling atas sendiri ya. Ini sekring yang kita jember, yang kita rapikan tadi. Ini yang sebelumnya dijember orangnya ya teman-teman. Jadi sudah dijember tapi tetap tidak bisa menyala. Nah sebelum kita kerjakan itu harus kita ukur dulu ya, apakah benar-benar kerusakannya di sekringnya atau di kapasitor tersebut. Nah itu ya, jadi enggak langsung kita jember juga, karena apa, kerusakannya belum tentu di situ ya teman-teman. Nah langsung saja kita lem. Caranya seperti ini ya teman-teman. Untuk pengiriman itu sangat mudah sekali ya, seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman, kita sudah diamkan beberapa menit. Kalau sudah kering baru kita copot. Oke, seperti ini untuk cara pengerjakannya. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Dari saya cukupkan sekian. Simak terus dan jangan lupa subscribe, like nya.
Simak terus video-video berikutnya di channel Ana Jawara. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.